Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kesempatan, dalam waktu yang mudah-mudahan kita senantiasa dalam keberkahan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa kita sudah menginjak waktu di 2/3 akhir bulan Ramadan, di mana kita sudah memanfaatkan waktu di sisa bulan Ramadan ini untuk membina diri, untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hal ini adalah menjadi target kita semua dalam melaksanakan ibadah saum, sebagaimana yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi target akhir dari perjalanan dari rangkaian ibadah saum ini adalah agar kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Insya Allah kita dalam ikhtiar untuk mengupayakan itu, dan mudah-mudahan di sisa waktu terakhir ini kita memaksimalkan segala potensi yang ada di diri kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Ya, jadi sebagai seorang muslim seharusnya ketakwaan itu bisa meningkatkan kepercayaan diri kita. Menurut secara pengertian, percaya diri itu adalah suatu keadaan di mana seseorang merasa percaya dan mengakui akan kemampuan pribadi dalam melakukan atau menyelesaikan sesuatu. Jadi, ketika kita merasa percaya diri, itu sebenarnya kita sedang mempercayai bahwa kita memiliki kemampuan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Itu ya. Misalkan gini, kita akan pergi ke satu tempat, Bandung misalkan gitu ya. Tanda kita percaya diri adalah bahwa kita yakin dengan sepenuh hati bahwa kita bisa menuju Bandung dengan segala potensi yang kita miliki. Gitu ya. Potensi itu bisa berupa uang untuk ongkos misalkan ya, naik bis, naik Grab, atau naik apa gitu ya. Bisa, atau bisa berupa kemampuan untuk mengendarai kendaraan bermotor, misalkan apakah kita bisa pakai motor sendiri gitu ya dari rumah kita menuju Bandung, atau kita bisa pakai mobil sendiri gitu ya, atau potensi yang lainnya, misalkan kita punya kenalan, punya teman yang akan melakukan perjalanan menuju ke Bandung. Kita nggak harus punya ongkos, kita nggak harus bisa pakai kendaraan, kita cukup bilang saja kita mau numpang gitu ya menuju ke Bandung. Itu kan sebuah bentuk, itu adalah potensi-potensi yang bisa membangkitkan rasa percaya diri. Bagaimana ceritanya kalau kita mau pergi ke Bandung tapi ternyata kita nggak punya uang, kita nggak bisa pakai kendaraan, kita nggak punya teman ya yang bisa kita minta tolong untuk menumpang gitu menuju ke sana. Kita nggak punya itu semua. Lalu apa yang terjadi? Ya, kita mulai putus asa. Aduh, gimana caranya pergi ke Bandung ya? Aduh, gimana? Padahal kan jaraknya jauh. Nah, itu pemikiran-pemikiran itu lambat laun akan bisa menurunkan rasa percaya diri kita. Gitu ya. Jadi percaya diri itu adalah mempercayai diri bahwa sebenarnya kita bisa melakukan untuk itu. Ya. Nah, apa kaitannya dengan takwa? Bagi seorang muslim, percaya diri tidak cukup hanya sekedar mempercayai dirinya sendiri. Ya. Bagi seorang muslim, selain dirinya yang memiliki potensi-potensi itu, seorang muslim juga memiliki Allah yang memiliki maha luar biasaan gitu ya, maha kuasa segala sesuatunya. Dan kalau Allah sudah kita libatkan dengan segala urusan kita, bayangkan
apapun urusan kita, apapun masalah yang sedang kita hadapi, itu akan selesai. Maka bagi seorang muslim yang bertakwa, percaya diri tidak hanya cukup mempercayai kemampuan dirinya sendiri, tetapi dia juga harus mempercayai keberadaan Allah dan mempercayai kemahakuasaan Allah terhadap segala sesuatu, terhadap segala permasalahan yang akan kita hadapi. Menarik ya. Jadi selain diri kita, selain semua potensi yang ada di diri kita juga memiliki Allah gitu. Kayaknya nggak ada masalah yang besar bagi seorang muslim yang memiliki karakter percaya diri yang seperti ini. Nah, kita merenung kembali, kita mengingat kembali bahwa ibadah saum di bulan Ramadan ini salah satunya atau target utamanya adalah untuk meningkatkan ketakwaan. Dan kalau kita sudah memiliki ketakwaan, maka seharusnya tingkat percaya diri kita itu akan menjadi jauh lebih besar. Ya. Menjadi muslim yang percaya diri itu adalah sebuah karakter yang akan lahir dengan sendirinya apabila kita sudah bertakwa. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita membina karakter percaya diri itu? Gitu ya, dengan modal sifat-sifat ketakwaan yang sudah kita peroleh selama ibadah di bulan Ramadan. Nah, beberapa hal yang akan saya sampaikan berikut ini adalah cara-cara bagaimana kita mengembangkan karakter atau sifat percaya diri kita dalam karakter muslim yang bertakwa. Hal pertama yang harus kita sadari ketika kita sudah menjadi atau ketika kita sudah selesai dengan pembinaan ketakwaan kita dan kita ingin meningkatkan rasa kepercayaan diri kita, hal pertama yang harus kita sadari bahwa kita adalah satu-satunya makhluk yang dipercaya oleh Allah, yang mendapat amanah oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi. Gitu ya. Tentu kepercayaan ini harus kita iringi dengan rasa percaya diri dan rasa percaya bahwa pilihan Allah, ketetapan Allah itu adalah yang memang benar. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ayat ini menggambarkan kepada kita keputusan Allah yang telah menetapkan manusia sebagai pemegang kendali, pengurus, pengelola, dan yang memegang kendali kepemimpinan di muka bumi. Ini adalah sebuah amanah yang spesial, di mana amanah ini tidak diberikan kepada makhluk-makhluk lain, sekalipun itu kepada malaikat yang dikenal dengan kesucian dan kepatuhan sepanjang usia terhadap perintah-perintah yang telah Allah berikan. Kenapa manusia dipilih? Manusia memiliki potensi. Potensi inilah yang menjadi karunia bagi manusia dan layak untuk menjadi khalifah di muka bumi. Ya, dalam melanjutan ayatnya, Allah kemudian menggambarkan potensi itu, salah satunya adalah potensi untuk belajar. Bagaimana Allah kemudian memberitahu hal-hal kepada Nabi Adam, gitu ya, Nabi Adam, hal-hal yang wawasan tentang alam, gitu ya. Jadi ini potensi yang pertama yang Allah berikan kepada kita selaku manusia adalah
potensi untuk belajar. Ketika kita gitu ya, selaku manusia kemudian konsisten dalam aktivitas pembelajaran, maka selama itu pula seharusnya kita tetap percaya diri sebagai seorang manusia yang memang diamanahi oleh Allah kekhalifahan, gitu ya. Diamanahi oleh Allah kepemimpinan, diamanahi oleh Allah tugas-tugas untuk mengelola seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Tapi kuncinya satu, potensinya tidak boleh lepas, tidak boleh terputus, yaitu harus senantiasa belajar. Kemudian potensi berikutnya yang harus kita sadari sebagai manusia yang lantas menjadi modal bagi kita untuk percaya diri dalam menghadapi berbagai permasalahan yang di sekitar kita adalah kesempurnaan yang telah Allah titipkan kepada diri setiap manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. At-Tin ayat 4-6. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa kita sebagai manusia memiliki potensi yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain, baik secara fisik maupun secara mental atau akal, gitu ya. Secara fisik kita bisa membandingkan dengan makhluk-makhluk lain, bahwa kita memiliki kesempurnaan untuk menjadi boleh terbilang makhluk yang lebih sempurna, gitu ya. Bagaimana kita perbandingkan dengan hewan misalkan ya, bagaimana kita lebih superior, lebih dominan daripada mereka, gitu. Sekalipun dengan malaikat misalkan atau jin, gitu ya. Seringkali kan kita menganggap bahwa jin itu lebih sakti, gitu ya. Padahal secara fisik mereka itu lemah. Ya, karena mereka sebenarnya tidak memiliki bentuk fisik juga sebetulnya, gitu ya. Tetapi Allah setelah menceritakan dalam kisah Nabi Sulaiman, ini sekedar informasi tambahan, gitu ya, materi tambahan, bagaimana sebenarnya ketika waktu itu Nabi Sulaiman kemudian memberikan sebuah dakwah, gitu ya, kepada Ratu Bilqis. Pada saat itu jin Ifrit mengatakan bahwa dia bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis ya dalam waktu yang cepat. Dalam waktu yang cepat, kalau nggak salah ketika Nabi Sulaiman berdiri, gitu ya. Tetapi ternyata kesaktian jin Ifrit itu tidak ada apa-apanya dibandingkan seorang manusia ya yang saat itu ada di sekitaran Nabi Sulaiman, yang disebutkan juga faham dengan kitab, gitu ya, yang berilmu. Manusia ini sanggup memindahkan singgasana Ratu Bilqis hanya dalam kejapan mata dan tidak menunggu persetujuan dari Nabi Sulaiman dulu. Nabi Sulaiman mengedip, langsung pindah singgasana yang dimaksudkan, gitu ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa manusia itu sebenarnya lebih hebat daripada jin. Nah, ini adalah potensi yang dititipkan oleh Allah kepada kita manusia, dan selayaknya potensi ini harus menjadi modal bagi kita untuk senantiasa percaya diri dalam menghadapi berbagai situasi. Dari poin pertama ini, sebagai manusia, maka setidaknya kita memiliki 3 potensi
sebagai seorang manusia dan sebagai seorang muslim. Potensi yang pertama adalah potensi bahwa di dalam diri manusia ada karakter pembelajar. Ketika kita terus belajar, maka seharusnya kita menjadi orang yang percaya diri, gitu ya. Selama kita terus belajar, kita akan terus update dan kita tidak akan ketinggalan informasi, dan selama itu pula kita menjadi orang yang memiliki kepercayaan terhadap diri sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita lebih sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain ciptaan Allah. Dan kesempurnaan ini adalah sebuah potensi yang harusnya menjadikan kepercayaan diri kita lebih tinggi lagi. Dan yang ketiga adalah syariat. Dan syariat ini adalah koridor di mana kita beraktivitas, segala aktivitas kita semuanya ada aturannya, ada cara mainnya, ada ancamannya, ada hadiahnya, dan ini adalah sebuah potensi. Ya, bagaimana kita beraktivitas ya dengan penuh kepercayaan diri ketika kita paham aturan mainnya seperti apa, gitulah sederhananya ya. Kita beraktivitas, beramal, bekerja, belajar gitu ya, bangun tidur sampai tidur lagi, kita tahu aturan mainnya seperti apa, kemudian targetnya apa, kemudian ancamannya apa, kemudian apa yang ingin kita raih. Nah, itu adalah terbungkus dalam sebuah konsep bernama syariat. Jadi ini sebuah potensi. Ya, kita sebagai manusia dan kita sebagai seorang muslim, kita memiliki potensi-potensi ini yang seharusnya meningkatkan tingkat kepercayaan diri kita. Poin berikutnya yang harus kita sadari adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri kita adalah kita menyadari bahwa diri kita adalah muslim. Syahadu bi anna muslim. Gitu ya. Saksikan bahwa saya adalah seorang muslim. Kalimat saksikan bahwa saya adalah seorang muslim, ini adalah sebuah kalimat yang harusnya meningkatkan kepercayaan diri kita. Kenapa? Karena Islam adalah satu-satunya jalan yang benar. Gitu ya. Kita hidup di jalan yang udah pasti benar dan tidak mungkin tersesat gitu. Kayaknya itu sudah cukup alasan buat kita untuk percaya diri gitu dengan semua aktivitas yang ada, dengan semua amal yang kita lakukan. Gitu ya. Islam adalah kebenaran, maka menjadi muslim adalah jaminan keselamatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Ali Imran ayat 19. Nah, ayat ini adalah sebuah penegasan bahwa agama yang diakui oleh Allah, agama yang benar-benar murni hanya berasal dari Allah, itu adalah agama Islam. Maka sudah sepatutnya sebagai seorang muslim kita percaya dengan keyakinan kita, mempercayai keyakinan kita, dan kita berada di jalan yang benar. Gitu ya. Ketika kita percaya dengan keyakinan, ketika kita meyakini bahwa kita hidup dalam jalan yang benar, maka kepercayaan diri kita harusnya lebih besar dibandingkan orang lain. Gitu ya. Kita yakin apa yang kita lakukan itu benar. Ketika ada orang yang mengatakan bahwa itu salah, misalkan ada yang lebih mengejek, mengolok-olok aktivitas kita, misalkan gitu ya, maka itu tidak menjadi masalah. Kita akan mengabaikan itu karena kita sudah yakin bahwa apa yang kita lakukan itu benar. Gitu ya. Itu adalah modal kepercayaan diri berikutnya. Nah, kesadaran tentang Islam adalah sebuah jalan yang benar. Itu memang penting agar kita mengetahui apa aktivitas kita dan sedang apa aktivitas kita dan sedang dalam posisi di mana perjalanan kita. Nah, terkadang seiring
seiring perjalanan waktu, seiring aktivitas yang banyak gitu ya, kemudian kita berinteraksi dengan banyak orang, terkadang kita menjadi goyah karena melihat orang lain yang pandangannya berbeda gitu ya, yang memberikan kepada kita pemahaman-pemahaman yang salah. Akhirnya kita tergoda, kemudian menjadi ragu ya dengan kebenaran yang selama ini sudah kita pegang. Untuk menguatkan itu, untuk meningkatkan kepercayaan diri kita terhadap keyakinan ini gitu ya, untuk menguatkan keistiqomahan kita, menguatkan tingkat keyakinan kita terhadap kebenaran yang dibawa oleh Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan kepada kita sebuah doa yang dalam setiap hari bisa kita baca lebih mungkin ya dari 17 kali. Gitu. Doa ini tercantum dalam surat Al-Fatihah ayat 6-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan yang mereka dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, ini adalah sebuah doa agar kita senantiasa percaya diri dengan keyakinan kita, percaya diri dengan jalan yang kita tempuh, percaya diri dengan keyakinan kebenaran yang kita yakini, yang kita emban gitu ya. Jadi jika kita melaksanakan sholat dengan khusyuk, membaca Al-Fatihah dengan sepenuh hati, rasa-rasanya setiap hari seharusnya kepercayaan diri kita itu semakin menguat. Kepercayaan diri kita menguat ketika menghadapi orang lain yang memiliki pemahaman yang salah, memiliki pemikiran-pemikiran yang tidak tepat. Kita memiliki kepercayaan diri untuk membela keyakinan kita, gitu ya. Ketika kita berdiskusi dengan mereka, kita tidak terpengaruh karena kita memiliki keyakinan, kita memiliki kepercayaan diri bahwa diri kita itu adalah seorang muslim yang yakin gitu dengan ajaran-ajaran yang benar, gitu ya. Maka sebagai seorang muslim, sebagai seorang manusia, kemudian mengakui dirinya bahwa dirinya adalah muslim, kemudian dia sudah bertakwa, maka insya Allah ya secara otomatis kepercayaan dirinya dalam mengemban amanah, dalam melaksanakan berbagai aktivitas, ketika dasar Islamnya sudah kuat, maka dia memiliki tingkat kepercayaan diri yang kuat, yang besar. Nah, ini adalah sebuah logika yang mustahil terjadi dan mustahil ada gitu ya, ketika kita sudah berada di jalan yang benar. Kemudian jalan yang benar gitu ya, nggak belok, nggak tersesat, nggak tahu harus kemana, kita udah benar aja jalannya, udah benar. Kita megang peta, ya peta kita menunjukkan arah yang benar gitu, titik tujuannya jelas ada di mana. Kalau Google Map mah udah jelas lah gitu ya, arahnya, titik macetnya segala macam udah tahu gitu ya. Kemudian tujuannya jelas, kita mau kemana, mau ngapain di sana, udah jelas lah gitu, udah nggak bingung lagi, kita nggak galau gitu. Jalan teh mau kemana, mau ngapain nggak tahu, bukan kayak gitu ya, udah jelas gitu. Kemudian di sekitar kita juga banyak orang yang mengingatkan, ya. Banyak orang yang mengingetin kalau kita belok dikit, kamu salah, kamu harusnya jalannya ke sana gitu. Kemudian ketika kita salah melangkah lagi, kemudian ada lagi yang mengingatkan, kamu salah, seharusnya jalannya ke sana gitu ya. Banyak orang yang sekitar kita yang mengingatkan. Kemudian kita setiap hari lebih dari 17 kali minta tolong agar jalan ini tampak dan kita dikuatkan di perjalanan ini. Rasa-rasanya tidak mungkin, rasa-rasanya mustahil. Orang yang seperti itu, dia tidak percaya dengan dirinya sendiri, gitu ya. Mustahil gitu ya. Jadi sekali lagi, makanya orang yang bertakwa itu udah pasti dia ada jalan yang benar, yaitu Islam. Dia memiliki petanya adalah Al-Quran. Tujuannya adalah jelas, yaitu ridha Allah, gitu ya.
banyak orang yang mengingatkan, karena orang yang bertakwa itu dia akan nyaman dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang benar, dengan para ulama, dengan para soleh, ya, para orang-orang soleh. Kemudian informasi yang ada di sekitarnya pun adalah informasi kebenaran, gitu ya. Dia nggak akan nyaman tinggal di lingkungan yang penuh dengan kemaksiatan. Dan orang yang bertakwa itu senantiasa rendah hati untuk minta tolong, baik kepada Allah maupun kepada sesamanya, minta dinasihati, gitu ya, minta didoakan dan segala macam. Jadi mustahil orang yang bertakwa itu adalah orang yang tidak percaya diri. Berikutnya adalah hal yang harus kita sadari adalah bahwa hidup kita sebagai seorang manusia dan sebagai seorang muslim ada dalam sebuah misi, program mulia, di mana program ini akan menjadikan kita menjadi muslim terbaik dalam umat yang terbaik. Bayangkan, kita menjadi seorang yang terbaik dalam lingkungan yang terbaik, ya. Berarti kebaikannya itu berkali-kali lipat, gitu ya. Orang baik kuadrat, gitu ya. Nah, ini berarti orang baik ini sungguh mulia, kan ya. Dia menjadi muslim yang terbaik dalam umat yang terbaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu, umat Islam, adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Ali Imran ayat 110. Ini adalah sebuah penegasan kembali. Islam setelah diakui sebagai satu-satunya jalan yang benar, gitu ya, sebagai satu-satunya agama yang berasal dari Allah, kemudian ditegaskan kembali dalam surat Ali Imran ayat 110 ini bahwa Islam adalah umat terbaik. Umat terbaik, kenapa disebut umat terbaik? Karena umat Islam ini memiliki sebuah karakter. Karakter ini sebuah aktivitas yang senantiasa melekat di dalam dirinya, yaitu karakter untuk amar ma'ruf nahi munkar, berbuat kepada kebaikan dan menyuruh, menganjurkan, menasihati, gitu ya, dalam hal-hal kebaikan, kemudian mencegah terjadinya kemungkaran, gitu ya, mencegah saudara-saudaranya berbuat kejahatan, mencegah dari keburukan, mencegah dari kerugian yang terjadi dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh saudara seiman. Dan yang paling penting adalah mereka beriman kepada Allah. Ini adalah sebuah karakter umat terbaik. Dan umat terbaik ini memiliki potensi karakter umat terbaik ini menjadi potensi yang harusnya meningkatkan tingkat kepercayaan diri kita, gitu ya. Meningkatkan tingkat kepercayaan diri kita. Jadi kita hidup dalam lingkungan umat terbaik, ya, dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Masa sih gitu kita nggak percaya diri, gitu ya? Kita hidup dalam satu kumpulan komunitas terbaik, gitu ya. Harusnya sih kita pede, gitu ya. Kita memiliki tingkat percaya diri yang tinggi, kemudian berinteraksi dengan yang lain, siap untuk menghadapi berbagai permasalahan yang ada. Nah, ini adalah potensi berikutnya kenapa kita seharusnya memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi sebagai seorang muslim. Tapi tidak berhenti sampai di sana. Potensi dari umat terbaik itu
tidak hanya cukup sampai di sana. Kita pun masih memiliki potensi yang lain untuk menjadi muslim yang terbaik. Ya. Dari Jabir, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang beriman itu bersikap ramah, dan tidak ada kebaikan bagi seorang yang tidak bersikap ramah. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Tabrani dan Daruqutni. Kita hidup dalam lingkungan umat terbaik. Kita hidup dalam komunitas terbaik. Lalu kita bisa tampil, kita bisa menjadi orang yang paling baik dalam komunitas terbaik itu. Dan orang yang paling baik itu adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Nah, ini adalah sebuah potensi berikutnya yang seharusnya kita memiliki kepercayaan diri untuk meningkatkan amal baik, gitu ya, untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya. Jadi kita nggak ada alasan gitu ya, ketika orang lain butuh kita kemudian kita menghindar karena kita merasa tidak mampu. Enggak. Selama kita mampu, selama kita memang terampil untuk melakukan itu, bantu orang lain yang ada di sekitar kita, gitu ya. Jadi tidak ada istilahnya seorang muslim yang menyembunyikan ilmu, gitu ya. Ada orang yang minta tolong, gitu ya, pura-pura nggak tahu. Nggak ada seorang muslim yang seperti itu, ya. Ada orang-orang yang butuhkan bantuan kita sebenarnya bisa. Orang yang bertakwa itu tidak mungkin untuk tidak menolong, ya. Jadi kita harus tampil dengan penuh kepercayaan diri bahwa kita bisa, bahwa kita dengan segala potensi yang kita miliki, dengan segala pengetahuan yang kita ketahui, dengan segala keterampilan yang kita miliki, kita siap untuk membantu orang lain. Kita siap untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada orang lain. Itu ya. Jadi nggak mungkin ada orang yang bertakwa tetapi dia tidak memberikan manfaat kepada orang yang lain. Maka setelah kita menjadi seorang yang bertakwa dengan berbagai pembinaan amal, pembinaan ruhiyah, dan yang lainnya, aktivitas yang lainnya, yang kemudian kita menjadi orang bertakwa dan memiliki tingkat kepercayaan diri yang maksimal, maka sebuah prestasi terbaik kita adalah menjadi muslim terbaik dalam umat terbaik. Jelas ini adalah sebuah kemuliaan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Potensi berikutnya yang bisa menjadi kekuatan bagi kita untuk membangun rasa percaya diri yang kuat, yang besar dan tinggi adalah kita memiliki sebuah keyakinan, yaitu salimul akidah, ya, akidah yang menyelamatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Fussilat ayat 30. Ini adalah sebuah penggambaran kembali ketika seorang muslim kemudian dia berhasil hidup dengan karakter ketakwaan, maka seharusnya muslim yang bertakwa ini memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi, karena Allah telah pasti akan membantu aktivitas kita sebagai orang yang bertakwa. Dan ya,
Syaratnya apa? Syaratnya adalah kita harus yakin. Kita harus yakin dengan bersaksi, dengan menyatakan keyakinan itu, dengan berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian setelah itu maka malaikat-malaikat akan turun untuk membantu segala aktivitas-aktivitas yang sedang kita lakukan. Dan setelah itu rasanya tidak ada lagi alasan untuk kita bersedih hati, putus asa, kemudian takut gitu ya dengan segala kondisi yang ada. Karena apa? Karena Allah sudah menjanjikan surga gitu ya. Surga bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi tidak ada alasan untuk kita untuk tidak gembira. Berbagai aktivitas dan interaksi kita di tengah manusia, di antara sesama manusia, di antara sesama muslim, terkadang kita saling mempengaruhi satu sama lain, entah itu dalam kebaikan atau bahkan dalam keburukan. Nah, tadi kita sudah menyadari bahwa kita sebagai seorang muslim yang memiliki akidah yang kuat itu pasti akan gembira dan akan memberikan sebuah kesadaran bahwa Allah itu akan senantiasa hadir dan senantiasa akan membantu aktivitas-aktivitas kita. Nah, akan tetapi terkadang suatu kondisi menyebabkan kita menurun gitu ya, kondisi kepercayaan diri kita menurun, kemudian karena pengaruh orang lain atau lingkungan atau yang lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Al-An'am ayat 116. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Al-An'am ayat 116. Jadi kita memang sudah sebagai seorang yang bertakwa sudah pasti hidup dalam jalan yang benar, dengan panduan yang benar, kemudian dengan keyakinan bahwa Allah itu akan menolong kita. Ketika kita berpaling dari hal itu dan kita mengikuti apa-apa yang kebanyakan orang lakukan di muka bumi ini, di sekitar kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kemudian kita mengikuti mereka, maka bisa jadi mereka justru akan menjauhkan kita dan menyesatkan kita dari jalan Allah. Oleh karena itu kita harus senantiasa menjaga ketakwaan yang telah kita bina ini, kemudian menjaga kepercayaan diri kita terhadap berbagai keyakinan-keyakinan yang kita miliki sehingga menjadi landasan yang kuat untuk aktivitas-aktivitas kita, dan kita menghindari dari godaan-godaan, dari dampak buruknya lingkungan yang ada di sekitar kita, agar kita tidak tersesat dari jalan yang telah Allah tetapkan. Terakhir, saya teringat dari kisah perang Badar, ya, bagaimana benar-benar Allah menguji keimanan dan kepercayaan dirian, ya, para sahabat yang saat itu dengan jumlah yang terbilang sedikit, 300 orang lebih, kemudian dalam satu tempat dan dalam satu waktu yang telah ditentukan mereka harus menghadapi pasukan orang-orang kafir musyrik Quraisy dengan jumlah yang lebih banyak, 3 kali lipat, 1000 orang. Dalam kondisi seperti itu, apa yang terjadi? Mungkin logika sederhana kita sebagai manusia, kalau hitung-hitungan secara matematis, sepertinya kita tidak akan menang gitu ya, ketika 300 orang berperang menghadapi 1000 orang dengan persenjataan yang juga tidak memadai gitu ya. Dengan perhitungan matematis itu tidak logis kita untuk
memenangkan pertarungan itu, peperangan itu. Akan tetapi inilah karakter muslim yang bertakwa yang sebenarnya. Ya, Rasulullah dan para sahabat kemudian tampil dengan percaya diri, dengan ketakwaan yang mereka miliki, dengan keyakinan bahwa Allah itu ada dan maha melihat dan maha mengetahui apa yang sedang mereka lakukan. Ya, mereka pun berperang. Mereka tampil dan atas kekuasaan Allah, atas maha kuasa Allah, akhirnya orang-orang muslim, pasukan muslim berhasil memenangkan peperangan Badar. Dan tidak sedikit tokoh-tokoh orang kafir Quraisy yang mati pada saat itu. Inilah tingkat kepercayaan diri yang tinggi yang berhasil tampil dari seorang karakter takwa dari seorang muslim, tampil menjadi percaya diri dan yakin bahwa Allah itu senantiasa membersamai. Menutup pertemuan ini, menutup materi ini, dan ingin sama-sama kita merenungkan kembali sebuah surat yang mungkin paling sering kita baca dalam sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Demikian untuk materi hari ini, materi pembinaan wali kelas di bulan Ramadan. Semoga materi yang saya disampaikan bermanfaat, dan apabila ada yang salah, ada yang keliru, ada yang tidak sesuai dari perkataan penyampaian materi yang Ustaz sampaikan, mohon maaf, itu murni dari kesalahan Ustaz sendiri. Silahkan untuk dikoreksi, sampaikan di kolom komentar atau secara japri. Apabila bisa merasakan manfaat, silahkan share, silahkan untuk sampaikan nilai manfaat itu kepada yang lain. Sekali lagi, niat kita adalah untuk menjadi muslim terbaik dalam umat terbaik. Muslim terbaik adalah muslim yang bermanfaat, dan umat terbaik adalah umat yang senantiasa mengingatkan saudara-saudaranya untuk mencegah dari kejahatan dan mengajak atau menganjurkan untuk perbuatan baik. Jazakallahu khair katsira. Artikel lengkap bisa diakses di situs kanghadat.web.id dengan judul artikel Membangun Percaya Diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.